Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan kisah sejarah yang ditulis oleh Buya Hamka yang berjudul Dari Perbendaharaan Lama. Memasuki bagian ketiga, bab terakhir, yaitu sejarah Riau. Sekarang kita alihkan bicaraan kepada pengkajian sejarah Riau. Pada hemat saya, di dalam mengkaji sejarah Riau, sejogjanya kita sadari bahwa bangsa Melayu Riau yang tulen, Melayu Riau yang sejati, atau yang disebut asli Melayu, sulitlah dicari. Sama dengan pepatah Melayu, mencari kutu dalam ijuk. Mungkin yang asli Melayu hanya tinggal suku-suku terbelakang yang masih hidup di hutan, sebagai talang mama dan orang kubu. Adapun yang dinamai orang Melayu Riau di zaman kebesaran Imperium Melayu, sejak zaman Pasai, zaman Malaka, sampai zaman Riau termasuk Johor, bernama Melayu bukan karena keaslian darah, melainkan karena telah lama tinggal di bawah naungan payung panji raja-raja Melayu. Bahkan raja-raja itu sendiri pun banyak pula yang bukan asli Melayu, melainkan dirajakan oleh orang Melayu. Melayu Riau berasal dari suku-suku Melayu seluruh kepulauan kita dan semenanjung kita yang kuat perkasa, yang suka mengembara mencari penghidupan. Di mana terdapat manfaat, di sanalah mereka berdiam, dengan dasar taat setia kepada raja-raja setempat. Mereka datang dari Malaka, Johor, seluruh semenanjung, dari Bugis, Pulau Bawean, Minangkabau, Banjar, hingga dari Kepulauan Sulu, Filipina sekarang. Di dalam Tuhfat An-Nafis, Raja Ali Haji menulis bahwa di Tanjung Balai, Pulau Karimun, pernah seorang datuk yang datang dari Pulau Sulu jadi panglima laut dari orang Jawa, juga dari orang Bajau. Bertemu satu pantun, seorang perempuan dipermadukan oleh suaminya. Ia mengeluh karena suaminya itu sudah sangat lama tidak pulang ke rumahnya. Keluhannya diungkapkannya dalam satu pantun. Terkembang layar perahu Bajau, mudik di sungai Batanghari, bagai bintang kabur di Kasau, bilangan tuan tidak kemari. Arti yang terkandung di bagian kedua pantun ialah bahwa perempuan itu pemakan sirih. Tiap hari digoreskannya di Kasau dengan kapur sirihnya. Satu goresan, lama-lama jadi banyak goresan itu, putih-putih sehingga laksana bintang layaknya. Ketika suaminya yang telah lama pergi itu pulang kembali, diperlihatkanlah goresan kapur sirih di Kasau itu dan dipantunkannya pantun tersebut, menyesali suaminya. Akan tetapi kita ambil bait pertama pantun yang membuktikan bahwa orang Bajau yang suka berlayar itu penuh juga mudik di hulu Jambi, memudik sungai Batanghari, mungkin sampai ke sungai Dareh. Dengan alasan pantun itu dapat kita buktikan bahwa orang Bajau pun salah satu unsur Melayu Riau. Karena tidak akan dikarang orang saja pantun berpangkal demikian jika tidak pernah terjadi. Tentang orang Jawa pun demikian pula. Lama sebelum Majapahit mengembangkan sayapnya di Malaka, di Pulau Tumasik, Singapura, sendiri sudah terdapat banyak orang dari Jawa. Di zaman kebesaran Malaka tersebut bahwa orang Jawa banyak membuat kampung di Malaka. Banyak juga Melayu peranakan Arab. Mereka telah banyak disebut sejak berdirinya kerajaan Pasai pertama di zaman Al-Malikus Soleh. Mereka datang dari Mekah, Madinah, dan lebih banyak yang dari Hadramaut ke Jambi. Umumnya tidak membawa istri. Mereka menikah dengan penduduk setempat,
Dengan segala hormat mereka diterima sebagai menantu, lebih-lebih yang keturunan bangsa Sayyid yang disebut keturunan Rasulullah SAW. Raja-raja Melayu pula yang banyak menerima mereka jadi menantu. Kadang-kadang raja tidak mempunyai keturunan, mereka jadi menantu. Kadang-kadang raja tidak mempunyai keturunan laki-laki, lalu dirajakan orang anak laki-laki dari anak perempuan raja. Anak itu berayah Arab tadi, si cucu itu naik takhta. Di Riau terkenal nama Syed Muhammad Zain Al-Qudsi, yang disebut juga Engku Kuning. Setelah habis keturunan, raja kecil Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah yang berhak jadi raja. Cucu beliau diangkat orang jadi Sultan Siak, bangsa Said dari keturunan bin Syahab. Bersamaan dengan itu dirajakan orang pula keturunan Al-Qadri di Pontianak. Jadi raja pula di Pelalawan keturunan bin Syahab. Di Perlis, Malaysia, dirajakan bangsa Said dari keturunan Jamalul Lail. Keturunan raja-raja Melayu bangsa Said itu kekal berkembang biak menjadi orang Melayu. Itu sebabnya dalam seminar kita ini kita dapati anggota seminar Melayu Riau orang Indonesia sejati keturunan Arab, semisal Syed Husin Al-Qudsi, Syed Muhammad Umar, Tengku Yais Syed Umar, Tengku Syed Nasir, Tengku Syed Arifin. Sebagai keturunan raja-raja Melayu, mereka memakai gelar Syed. Sahabat saya, Engku Bot, yang di zaman sebelumnya perang menjadi Setia Usaha. Sultan Siak, nama Melayunya Tengku Bot, nama Arabnya Syed Muhsin bin Khalid bin Syahab. Ada juga Melayu keturunan Keling, yang disebut Keling di masa itu ialah yang berasal dari negeri India, Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan sekarang ini. Dalam sejarah Melayu, Abdullah bin Abdul Qadir Munshi juga menyebutkan bahwa orang-orang Kabul pun banyak terdapat di Malaka. Melayu keturunan Keling sebelum Malaysia merdeka terkenal dengan sebutan Melayu Pekan. Saya kemukakan ini semua supaya saudara-saudaraku di Riau jangan menyebut asli dan tidak asli. Berdasar kepada ini juga saya minta ditinjau kembali keterangan bahwa penduduk Kepulauan Riau sekarang ini ada yang disebut orang suku Jawa, suku Minangkabau, suku Banjar, dan sebagainya. Yang tersebut dalam draft sejarah Riau halaman 45, terutama tentang Minangkabau, karena telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sejarah Riau ialah setelah Riau menjadi provinsi sekarang ini, kurang enak dirasakan apabila pedagang yang datang dari daerah Sumatera Barat disebut dalam buku catatan ilmiah sebagai pedagang atau penduduk dari Minangkabau. Lebih tepat jika disebut penduduk yang berasal dari Sumatera Barat, karena Kampar kiri Kampar kanan, Rokan, bahkan Kuantan sampai ke batas Peranap, sampai sekarang semua masih mengakui beradat pusaka secara Minangkabau. Baik Perpati atau adat Temenggung, Kota Piliang atau Budi, Caniago. Kata-kata keempat suku yang berasal dari empat suku yang asal dari Pariangan, Padang Panjang, Koto, Piliang, Budi, dan Caniago di negeri-negeri itu masih dipakai sampai sekarang, meskipun mereka sudah dalam Provinsi Riau. Datuk-datuk yang menjadi pemimpin dari kemenakannya masih tetap ada di Kuantan, di Kuok, Air Tiris, Bangkinang, dan Rumbio. Bahkan bahasa Minangkabau masih lebih banyak terpakai dari bahasa Melayu. Mereka semua adalah orang Minangkabau. Akan tetapi 1000 kali saya minta maaf jika saya kemukakan sedikit bandingan itu, karena bandingan yang tidak berarti itu tidak akan melukai kehebatan susunan sejarah Riau Gading bertuah ini. Bahkan mungkin sekali bandingan ini entah emosional karena kebetulan saya berasal dari Minangkabau, bersuku Bersako, tetapi sekarang penduduk Jakarta yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat.
Lain dari itu, saya jelaskan pula bahwa aliran pemikiran bahwa Islam telah masuk ke Indonesia dalam abad Masehi yang ketujuh telah saya kemukakan di seminar masuknya Islam ke Sumatera Barat pada bulan Maret 1962 Masehi di Medan. Prasaran saya tentang itu diterima baik oleh seminar di Medan tersebut. Dengan diterimanya pula pendapat Ustadz Tamin di Seminar Kebudayaan Minangkabau di Batu Sangkar pada akhir Juli 1970 Masehi. Bertambah kukuhlah pendapat itu dengan mantapnya pendapat itu dalam Seminar Sejarah Riau di bulan Mei 1975 Masehi ini. Bertambahlah saya merasa bahagia bahwa Islam masuk ke abad ke-7 Masehi ini tidak ganjil lagi terdengar di telinga. Pendapat kita tentang masuknya agama Islam ke tanah air kita ini tidak lagi semata-mata menurut kepada apa yang ditentukan oleh kaum orientalis barat, melainkan mulai ada penghargaan terhadap pendapat dari pihak kita sendiri, sehingga tidak ganjil lagi didengar telinga jika dikatakan di abad pertama Islam. Agama ini telah masuk ke negeri ini dan sudah ada orang yang berani mengatakan, misalnya menurut Snok Hogronje dan Syarek, Islam masuk ke Indonesia dalam abad ke-13. Tapi menurut hasil penyelidikan Hamka di abad Hijriah pertama sudah mulai masuk. Tentang kata-kata siak. Pengantar acara penyusun sejarah Riau telah menguraikan beberapa pendapat tentang arti kata siak yang menjadi nama dari sungai yang mengalir di sini, kemudian menjadi nama dari sebuah kerajaan yang berdiri di tepi sungai tersebut. Dan ada satu pendapat tentang arti orang siak, yaitu orang yang dianggap ahli dalam agama Islam. Ada pula yang mengatakan bahwa orang siak ialah lebay-lebay atau marbot-marbot masjid. Saya sendiri pernah mendengar tentang itu. Di Minangkabau sampai saat sekarang ini dalam bahasa sehari-hari yang disebut orang siak ialah orang-orang ahli agama Islam. Sama artinya dengan pengertian orang Jawa tentang santri. Orang semacam saya ini jika di Minang termasuk golongan orang siak. Jika seseorang hidupnya tekun beragama, dikatakan orang si fulan itu siak benar. Akan tetapi di semenanjung tanah Melayu Malaysia Barat, umumnya yang disebut siak memang pengurus-pengurus harian masjid. Kadang-kadang diartikan orang-orang siak adalah orang-orang yang ditugaskan mengurus, memandikan, dan mensolatkan jenazah. Bagaimanapun diartikan, baik tinggi cara di Minangkabau atau agak ke bawah cara di Malaysia, namun kata siak terang sekali dalam anggapan orang Melayu sangat bertali erat dengan agama. Akan tetapi dari kata-kata orang siak ini saya pernah mendengar dari Dr. Syekh Abdullah Ahmad, ulama besar yang terkenal di Minangkabau yang meninggal pada tahun 1934 Masehi, bahwa pepatah Minangkabau yang terkenal adat menurut syara mendakinya itu ialah dari daerah Siak ini. Beliau menolak tafsiran yang umum di masa itu yang mengatakan syara mendaki dari ulakan Pariaman yang dibawa oleh Syekh Burhanuddin Ulakan ke Minangkabau, yang kembali dari Aceh dan berguru kepada Syekh Abdul Rauf. Beliau meninggal pada tahun 1111 Hijriah. Dr. Syekh Abdullah Ahmad tidak menerima pendapat mendaki dari ulakan itu, karena dengan demikian Islam di Minangkabau baru 250 tahun saja atau 2,5 abad. Syarak mendaki dari Siak. Buktinya, kata beliau, ialah orang yang ahli dalam hal agama Islam sejak dahulu sampai sekarang disebut orang Siak. Siak ialah Minangkabau Timur ini sejak Rokan, Kampar, dan sekitar Sungai Siak. Jika ahli-ahli agama Islam kelihatan, mereka dihormati dan disebut orang Siak. Sampai sekarang karena itu menurut Dr. Abdul Ahmad, nenek moyang tuan-tuan dari Kampar.
Daerah Rokan dan sekitar Sungai Siak sekarang inilah guru-guru nenek moyang kami yang menginslapkan kami orang mudik, orang pedalaman Minangkabau. Akhirnya saya sampaikan seruan kepada IAIN di Riau agar turut aktif memasak dan menggali sejarah di Riau ini karena melihat bahan-bahan dari bibliografi, pembacaan draft sejarah Riau masih banyak pengambilan dari buah tangan Belanda. Sumber Arab amat jarang kecuali yang ditemui oleh sarjana Pakistan, Profesor Fatemi tadi. Kepada sarjana-sarjana angkatan muda di Riau, baik dari UNRI atau dari IAIN, saya serukan, janganlah diabaikan huruf pusaka kita, yaitu huruf Arab yang telah kita pakai beratus tahun lamanya. Di Malaysia ia disebut huruf Jawi, sedang di Indonesia disebut huruf Melayu. Kasihan huruf pusaka Islam itu, Indonesia menolak ke Melayu, Malaysia menolak ke Jawa. Akhirnya terbenam di Selat Malaka. Lalu karena Indonesia dan Malaysia telah merdeka dari penjajahan bangsa Barat, kita ganti huruf pusaka penjajah. Dengan demikian, jadi sukar kita menggali sumber kebudayaan nenek moyang kita yang tersimpan dalam huruf itu. Sehingga ajaran Abdul Rauf Singkel, Dr. Ringkeslah yang menggalinya. Hamzah Fansuri digali oleh Dorence Bosch, Syamsuddin Sumantri digali oleh Nguyen Huize. Kita sendiri tidak sampai ke sumbernya jika tidak melalui apa yang disuguhkan oleh sarjana-sarjana Barat itu. Ditulis dalam pidato Profesor Dr. Hamka dalam seminar sejarah Riau, Prakarsa Universitas Riau di Pekanbaru, tanggal 20 sampai 25 Mei 1975. Demikianlah sejarah yang ditulis oleh Buya Hamka berkaitan sejarah Riau. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari tulisan-tulisan beliau. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.